Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin, semoga dimudahkan Allah. Marilah kita mulai taklim pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi qawliyatin syarihah wa li hadratin Nabi Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syuhadallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtaqi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajani wa hayrani dalilun li qalbin dajani wa hayrani. Faya Rabbi maqini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa akramana min ulama'il muslimin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu hadiyana kafaruti wa tawfihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitanasuki salihin salihin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Madratil mukarramin wa mukarramin wa asatid jamaah jamiah musola hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini kita masih sehat,
Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah. Kalau kita tafakkur inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Bagi siapa wayatafakkaruna, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita diberikan nafas, umur panjang, usia kita bertambah, apalagi kita yang sudah di atas 40-50. Kalau kita muhasabah dan berpikir kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada diri kita, kira-kira makin berkurang atau bertambah? Berkurang. Pandangan dikurangi, tenaga dikurangi. Tapi pikiran dan nafsu kita itu seakan-akan hawa kita itu ya masih muda. Nah, disinilah wayatafakkaruna, kita itu disuruh berpikir. Jadi tanda-tanda atau dikuranginya nikmat dari Allah itu tanda-tanda fa'inal ajala qaribu, ya ajal kita semakin dekat secara hakikat. Makanya Nabiullah Yaqub alaihi salam ketika beliau berdakwah, pada suatu hari beliau kedatangan tamu malaikat Israil. Ketika Nabiullah Yaqub kedatangan malaikat Israil itu kaget, karena tamu diutus oleh Allah, dimuliakan kedatangannya. Kemudian Nabiullah Yaqub alaihissalam bertanya, ya Israil, kau datang kemari diutus oleh Allah untuk memberikan khabar atau untuk mencabut nyawamu? Malaikat Israil menyampaikan, aku diutus oleh Allah kemari untuk mencabut nyawamu, wahai Nabiullah Yaqub. Karena beliau seorang nabi dan rasul kekasih Allah. Kalau dalam ayatnya kekasih Allah itu adalah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa pengeluh. Ketika diberikan kabar Allah memutus malaikat Israil mau mencabut nyawanya, malaikat Israil menyampaikan, aku kemarin diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Nabiullah Yaqub. Kata Nabiullah Yaqub, wahai Israil, kenapa kau diutus oleh Allah untuk mencabut nyawaku? Allah tidak memberikan tanda-tanda terlebih dahulu, tidak memberi kabar terlebih dahulu, agar ada persiapan ketika kau mencabut ruhku, wahai Israil. Sampaikan kepada Allah, berikan kembali kami umur yang panjang. Ketika kau diutus oleh Allah untuk mencabut nyawaku, sampaikan kepada Allah, berikan tanda-tanda terlebih dahulu. Akhirnya malaikat Israil menghadap sama Allah, disampaikan kepada Allah, dikabulkan keinginannya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, umurnya Nabiullah Yaqub makin tua usia. Datang kembali kemudian. Ketika datang setelah beberapa tahun, sudah lama datang malaikat Israil. Kembali ditanya, wahai Israil, kau datang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawaku, atau kau diutus memberikan kabar yang baik untuk kami? Kami diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Yaqub.
Bukankah aku sudah bilang kalau Allah dan mencabut nyawaku berikan tanda-tanda terlebih dahulu, berikan alamatnya terlebih dahulu. Kata Nabi Yakub, bukankah Allah sudah memberikan tanda-tanda akan kematianmu, tanda-tanda sudah dekat ajalmu. Apa tanda-tanda itu? Kurangnya nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Penglihatan yang tadinya tajam, awas, itu sudah mulai berkurang. Pendengarannya sudah mulai berkurang. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang terus dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit, itu loh tanda-tanda ba'inal ajalan qarib. Tanda-tanda ajal itu makin dekat. Kalau kita sadar diri ajal kita makin dekat, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka bersyukur pada malam hari ini kita semua digerakkan oleh Allah. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Kata Rasulullah, "Rawdatul jannah ila hakikatnya taman surga." Dan mudah-mudahan keimanan yang Allah tanamkan pada malam hari ini diistiqomahkan sampai dengan akhir hayat kita nanti. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat hadza Allah wa iyyakum. Melanjutkan pertemuan yang lalu, wa thariqul usuli ilallahi tabaraka wa ta'ala muhaffatul jismi ala siratil mustaqim. Jalan untuk usul atau sampai kepada Allah. Muhaffatul jismi, di antaranya kita harus senantiasa menjaga jisim atau badan kita. Ala siratil mustaqim, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus. Tapi kalau kata santri, mustaqim itu pernah kami bahas adalah isim fa'il dari fi'il madinya lapan istiqomah. Bahwa mustaqimun, orang yang istiqomah. Jadi mustaqim itu orang yang istiqomah ketika jiwanya selalu ingat Allah, istiqomah dalam keadaan apapun. Mustaqim itu orang yang istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi diterima dengan keadaan apapun, kalau sudah mustaqim istiqomah, jiwanya itu ialah khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Nabi Ayub istiqomah, mau dalam keadaan sehat, sakit, istiqomah selalu mendekatkan jiwanya kepada Allah. Nabiullah Muhammad dalam keadaan apapun istiqomah, jiwanya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus, yang benar, yang istiqomah. Dan istiqomah ini berat. Kenapa kami katakan berat? Karena Rasulullah itu menyampaikan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Para aulia-aulianya Allah yang diberikan kekeramatan atau karomah oleh Allah, 1, 2, 3 karomah, itu lebih hebat istiqomah daripada karomah.
yang mustaqimun, orang yang mampu istiqomah itu sudah tergolong orang-orang yang wal mujahidun man jahada Allah. Orang yang mampu jihad, mengendalikan hawa nafsunya sehingga dalam keadaan apapun dia selalu menerima ketetapan dari Allah. Ini mustaqim. Orang yang istiqomah atau orang yang selalu berada di jalan yang benar. Dan orang-orang yang istiqomah itu senang tafakur dan muhasabah diri. Ketika kita punya keinginan, kita bawa kepada Allah keinginan kita sesuai dengan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doa. Dan ini janji Allah, Allah gak bakal sunnah yang pasti dikabulkan. Tapi Allah itu melihat dulu hati kita. Kalau hati kita yang benar-benar sudah bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, karena kita istiqomah selalu ingat Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa keinginan dan doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah? Muhasabah diri. Allah tidak akan sulaya janji. Ketika kita belum dikabulkan doanya, keinginannya, padahal kita terus-menerus berdoa, mungkin Allah sedang sayang kepada kita. Karena walakin Allah ya'budu ila qulubikum, tetapi yang selalu dilihat, dinilai itu hati kita. Ketika hati kita penuh dengan noda, penuh dengan titik, penuh dengan dosa, langsung kemudian doa kita dikabulkan seandainya oleh Allah, maka penyakit kita makin banyak. Bahkan pernah kami sampaikan, inna salah satu min Bani Israil, ada 3 golongan dari Bani Israil mayat taliyanu yang diuji oleh Allah ketiganya. Yang satu diuji oleh Allah mari dia penyakit abros atau barus. Yang satu diuji wa akroa, penyakit panas. Kemudian yang ketiga wa maridun, ya akan diuji buta, tidak bisa melihat. Ketiga orang yang dari Bani Israil diuji dengan sakit, dengan ekonomi yang kekurangan. Tiga-tiganya menerima dan tidak pernah mengeluh. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ketiga-tiganya tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Dia senang muhasabah diri, sadar diri saya berpenyakitan seperti ini bukan keinginanku. Saya sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah berdoa, tapi belum juga kunjung sembuh. Ini adalah kehendak Allah, kewajibanku fattabi'uni, mengikuti maunya Allah. Kalau ini keinginan Allah, kewajibanku adalah senang dengan apa yang Allah inginkan. Ketiga-tiganya sabar. Ketiga-tiganya istiqomah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ketiga-tiganya benar-benar istiqomah, diuji dari cara yang lain. Allah menurunkan malaikat Jibril, disembuhkan orang yang amros, sembuh, diberikan kekayaan melalui diberikan rezeki oleh Allah, banyak hutangnya. Yang kedua disembuhkan oleh Allah atas izin dan ridha Allah, diberikan kekayaan, ekonominya cukup, banyak bangkorongnya, sapinya.
Yang ketiga, yang tadinya penyakit ama atas izin Allah itu bisa melihat. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah senang kepada hambanya, atas kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin saja bagi Allah. Ketiga-tiganya diberikan kesembuhan, ketiga-tiganya diberikan kekayaan oleh Allah. Dari tahun ke tahun semakin kaya ketiga. Malaikat Jibril kemudian datang menguji ketiga-tiganya, masihkah tetap beriman istiqomah, masihkah muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim, terjaga badannya, jisimnya berada di jalan yang istiqomah, seperti dia ketika belum mempunyai yang masih dalam keadaan paribun sakit dan juga ekonominya belum berkecukupan. Ketika malaikat Jibril datang, ternyata yang pertama orang yang awalnya penyakit ambros sudah goyah imannya. Yang penyakit anomia lama sudah goyah imannya. Tidak mau mengeluarkan sebagian harta mudanya di jalan Allah. Merasa dirinya diberikan kekayaan dari hasil usahanya, lupa kepada sama pemberi kekayaan yaitu Allah, sehingga jiwa dan batinnya mulai jauh dari Allah. Namun wa'atma orang yang tadinya buta masih tetap alal jismi atau muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim, masih tetap istiqomah. Justru orang yang tadinya buta diberikan penglihatan, diberikan kekayaan, jiwa yang makin cinta kepada Allah sama memberi kekayaan, sehingga kekayaannya, ekonominya ia jadikan pelikoh agar usul kepada Allah. Ini kan babnya watarikul usul ilallahi tabaraka wa ta'ala muhafadzatul jismi ala siratil mustaqim. Ia jadikan toriko kekayaannya agar usul kepada Allah. Makin diberikan kekayaan, makin cinta kepada Allah. Ia jadikan toriko atau jalan harta bendanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika malaikat Jibril menghadap kepada Allah melaporkan, ya Allah Maha tahu hati manusia, inna Allah alimu bidzati sudur. Allah itu melihat apa yang ada di balik dada kita. Allah itu tahu kita beriman atau tidak. Allah selalu melihat isi hati kita. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, orang yang awalnya penyakit ambros, orang yang awalnya penyakit anomia, jiwanya tidak tenang karena dia jauh dari Engkau, jangankan mengingat Engkau, justru kalbunya, hatinya yang ada adalah cinta dengan kekayaannya yang Kau titipkan, tapi dia lupa kepada Kau yang memberikan kekayaan, sehingga jiwanya, batinnya tersiksa. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah, apapun kenikmatannya, tapi dia berpaling, tidak ingat kepada Allah, dia menikmati semuanya titipan Allah, kenikmatan dari Allah, tapi dia lupa ingat kepada Allah, berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka jiwanya, batinnya akan terus-menerus bersiksa atau lupa, khawatir, takut dalam segala hal urusan dunia. Dan orang yang akma ini istiqomah, ya Allah.
Semakin dia diberikan kekayaan oleh engkau, justru jiwanya makin cinta kepada engkau, sehingga ia jadikan toriko harta bendanya, ia jadikan jalan untuk mendekatkan dirinya kepada, sehingga jiwanya orang yang tadinya apa kemudian bisa melihat jiwanya makin tenang, makin tenteram, dan juga makin bahagia. Ini ala siratil mustaqim, jalan orang yang istiqomah. Jadi beda orang yang diberikan kesehatan, diberikan ekonomi yang banyak. Kalau jiwanya istiqomah, justru titipan-titipan Allah yang akan jadikan toriko agar usul, agar bisa ya sampai kepada Allah amalnya. Karena Allah itu ya tidak memandang pakaian, tidak memandang harta, tidak memandang dan nilai apapun, tapi walakin Allah ya'budu ila qulubikum wa a'malikum. Yang selalu dilihat dan dinilai oleh Allah itu hati dan amal kita. Kalau hati kita sudah benar yang ada hanya Allah, maka ketika kita tergerak mau beramal, niatnya tidak lain adalah ilahi anta maksudi, Allah yang dituju. Diangkat syariati lailan wa nahar, badannya selalu terjaga, selalu istiqomah diangkat syariati dari hukum-hukum syariat. Lailan baik di waktu malam, wa nahar maupun di waktu siang. Hukum-hukum syariat, orang yang beriman tidak akan meninggalkan hukum syariat. Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka kita wajib tahu ilmunya agar ibadah kita benar. Kita sholat, kita yang harus tahu ilmunya sholat. Kita harus tahu syaratnya sholat. Bahwa harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis. Kalau saya masih punya hadas kecil, berwudu. Di dalam wudu ada bab wudu, syarat wudu, rukun wudu. Itu yang harus kita pelajari, hukum syariat yang kaitannya kita tentang ibadah kepada Allah. Makanya baginda Rasul itu mewajibkan umat Islam menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Makanya baginda Rasul mewajibkan itu, bahkan memotivasi duduk di majelis ilmu lebih baik daripada kita itu nengok 1000 orang yang sakit. Saking pentingnya ilmu. Maka ajarkan pada anak-anak kita ilmu agama. Ajarkan yang kami syariati, hukum syariat pada anak-anak kita. Karena nanti kaitannya itu dengan ibadah dan juga dengan keimanan. Bahkan Allah sendiri memotivasi hambanya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kalau manusia tidak muhaffadatul jismi ala siratil mustaqim bi ahkami syariatihi lailan wa nahara, tidak terjaga dari hukum syariat, ya ibadah asal ibadah tapi tidak tahu tata cara dan itu. Tapi dia tahu hukumnya bahwa tolakul ilmi wajib, wajib wa mayusabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dia tidak tergerak untuk menuntut ilmu, tidak tergerak untuk di majelis ilmu, sehingga dia tidak
ittiba'i syari'atihi lailan wa nahar. Istiqomah menjaga hukum-hukum syariat baik di waktu siang maupun di waktu malam juga istiqomah. Mau siang mau malam ya ibadah tetap kita ibadah kepada Allah. Ini waktunya menusul jalan menusul atau nyampe kepada Allah. Jadi yang pertama tadi jaga badan kita agar kita selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan hukum syariat. Lailan wa nahar. Wa bi dawami ala dzikrillah ta'ala sirat wa jahra. Kemarin sampai sini wa bi dawami dan dengan dawam terus menerus ala dzikrillah ingat Allah, zikir kepada Allah. Kalau dari jismi jasad kita atau jisim badan kita selalu istiqomah terjaga. Kalau zikir ya qalbu kita yang harus selalu ingat Allah. Qalbu hati. Sirro. Coba kita belajar zikir sir, artinya hati kita terus selalu ingat Allah. Agar penyakit hati yang ada di dalam hati kita, kalbu kita itu bersih. Kenapa ketika kita berdoa belum juga dikabulkan? Ketika kita terus makin dekat mengajar berdoa belum dikabulkan. Allah sayang kepada kita, mungkin hati kita masih ada penyakitnya, penyakit hati. Dosa-dosanya makin banyak di dalam hati kita. Karena kata Imam Al-Ghazali, seandainya jiwa seseorang itu bersih, hatinya kalbunya bersih. Jangankan mengadakan tangan kemudian lisannya meminta, baru rasa yang ada di dalam hati punya keinginan itu doa dan dikabulkan Allah. Ini yang dimaksudkan wa anna dan dunia abdi, aku tergantung rasa. Kalau rasanya kita selalu tenang karena selalu bersama dengan Allah, maka hidup kita makin tenang. Tapi kalau rasa kita selalu mengeluh, makin tersiksa. Makanya masalah dunia secara hakikat sebenarnya ketika kita banyak masalah urusan dunia itu karena dosa-dosa kita. Makanya kata Rasulullah itu kalau kau punya masalah mengajukan istighfar, berbanyak istiqomah, mudawamah, wajib baca istighfar. Berarti kita minta ampunan sama Allah. Beban dunia berat, istighfar agar diangkat bebannya oleh Allah. Rezekinya sempit, istighfar kata Rasulullah, pasti warozaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau Rasulullah memberikan kunci agar kita beristighfar, berarti masalah-masalah yang tumbuh di dalam keluarga kita, diri kita, itu karena kesalahan atau dosa-dosa kita. Gak usah mencari keluar dalam diri, nanti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa bidawami ala dzikrillah dan mudawamah ingat Allah. Sirron wajah baik ketika kita sendiri zikir sir. Wajah boleh zikir jahar ketika berjamaah. Lihatlah dawamahu karena saat temannya mudawamahnya zikir, karena sesungguhnya orang yang terus menerus ingat Allah, farudun
itu wajib. Berarti kalau kita gak ingat Allah, berdosa. Atas Abu Qadir Al-Jailani, kita hidup dihidupkan oleh Allah, yang ngasih nafas Allah, dunia hakikatnya adalah milik Allah, yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Kok kitanya gak ingat kepada yang maha serba maha, yaitu Allah? Dosa kita. Di anna dawamahu fardun qaimun ala tolabi. Sesungguhnya orang atau hamba Allah, orang yang beriman, wajib mudawwama, selalu ingat kepada Allah. Makanya ayat yang kami baca, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itulah yang takut bertakwa. Takwa itu kan secara istilah artinya iktisal ta'budati wa jinabul manhiyati, orang yang menjauhi larangan Allah dan juga senang menjalankan perintah Allah. Kan ulama-ulama ahli sufi satu persatu itu huruf-hurufnya disampaikan. Takwa ada huruf tak itu taubat. Taubat meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dekatkan diri kita kepada Allah dan yang maha baik. Makanya kata baginda Rasul, ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kamu sekalian dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun. Wa'ati sayyi'atan hasanatan taqwa, ikut sertakan keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Apa maksudnya? Wa'ati sayyi'ah, ikut sertakan keburukan. Keburukan itu sayyi'ah itu diri kita. Kita itu manusia tempat lupa, manusia tempat lalai. Suruh ingat gak sampai suruh ingat, wajib ingat Allah, mudah maaf banyak gak ingatnya. Jadi kita ini tempat dosa. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, wa'ati sayyi'atan hasanatan, hadirkan hasanah Allah dan yang maha baik dalam hatimu. Kalau sudah kau menghadirkan masalah Allah dan yang maha baik dalam hatimu, sehingga di anna dawamahu, kemudian dawamah kau hatinya terpenuh zikir, maka takwa Allah dan yang maha baik menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa kita di masa lalu. Maka takwa itu kata dalam hadis kita, katanya itu ya taubat. Ayat tarikul maksiati, atau meninggalkan kemaksiatan. Apa kemaksiatan di antaranya? Hati kita lupa sama Allah, hati kita bermaksiat. Ini hati kolbu yang kunci dalam kehidupan. Makanya orang tua kita belajar mengaji Rasul, ternyata rasa itu sumbernya dari hati. Tapi rasa apapun itu sumbernya dari hati. Hatinya satu, tapi rasanya ribuan rasa. Ada rasa khawatir, rasa takut, berbagai macam rasa. Maka kalau hati kita yang terjaga, maka rasanya kita selalu bersama dengan Allah, maka hidup kita akan semakin tenang dan damai, tentram. Jadi di akan jawab al-fardu. Jadi perbanyak muhasabah diri. Banyak terfakarna, berbanyak tafakur akan tanda-tanda kebesaran Allah, manfaatnya untuk diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman mereka itu bertakwa.
maksiati, ditinggalkan kemaksiatan. Apa diantaranya? Maksiat hati. Hatinya mulai selalu ingat kepada Allah, lailan wa naharon, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Kama qala azza min qail, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, fadhkurullaha qiyaman wa ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sebagaimana firman Allah, fadhkuru, maka ya ingatlah kalian semua Allah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, sebutlah namanya, kiamat, baik di waktu berdiri, waktu muda, dan di waktu duduk, wa ala junubikum, maupun ketika kalian semua berbalik. Jadi mau duduk, mau berdiri, mau berbalik, itu suruh ingat Allah. Wa yatafakkaruna, dan berzikirlah kalian semua fi khalqis samawati, tentang ciptaan Allah, tentang Allah menciptakan langit wal ardi dan bumi. Kalau langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, maka bainahuma, isinya juga yang menciptakan adalah berarti dunia ini milik Allah. Kalau dunia milik Allah, kita itu milik Allah. Kalau kita selalu senang kepada Allah, baik dengan takdirnya, kita selalu ingat Allah. Kita senang menerima takdir Allah, Allah senang kepada kita. Di dunia itu milik Allah, yang atas semua kejadian yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah. Kalau semua yang terjadi atas kehendak Allah, pantaskah kita itu mengeluh dengan apa yang Allah kehendaki? Pantaskah kita takut dengan kehendak Allah? Pantaskah kita khawatir dengan apa yang Allah inginkan? Kalau kita masih khawatir, takut dan malu dengan apa yang Allah inginkan, ya sama dengan membuat Allah murka. Maka nanti hati kita diangkat dalam al-fardu, ingat mudah banget ingat Allah yang fardu wajib. Yang namanya wajib ya mayusabu ala jalihi wa yu'aqubu ala tarkihi. Kalau ditinggalkan yang berdosa, dijalankan pahala. Kalau ditinggalkan sehingga ingatnya sama Allah, ya makin berdosa. Dosa-dosa itulah yang membuat hati kita selalu gak tenang, selalu gelisah dan selalu khawatir. Bahkan kaumnya kata ulama ahli sufi yang pernah, orang yang bertakwa itu pasti pernah taubat, tarik bermaksiat, kembali kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, kaumnya pernah menerima apa yang Allah datangkan, atau selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kalau tanda orang yang beriman, para sepuluh alam rohoi, ya Rasulullah, kami para sahabat beriman kepada Allah karena kami selalu bersyukur dengan kelapangan yang Allah datangkan dalam hidup. Maka puncak keimanan akan menjadi orang yang bertakwa, akan tertanam sifat pemaaf, akan selalu menerima dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Rasa yang ada di dalam hati kalau kita selalu rasanya bersyukur kepada Allah, ditambah kenikmatan. Pada ajaran akan diberikan hal-hal yang takjub yang tidak masuk akal. Kalau pikiran kita, hati kita terjaga, tertanam sifat pemaaf, menerima apa yang Allah datangkan, rasanya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah
sifat syukur terkembang dari jiwa itu. Maka sifat syukur itu akan menjadi bagian kebaikan. Dimudahkan rezekinya, diberikan jalan mengalahkan masalah-masalahnya, diangkat segala beban dosa dunianya. Itu orang yang mengeluarkan energi syukur atau tertanam sifat qanaah di dalam perutnya. Berat bagaimana saya bisa menerima kehendak Allah, beban saya lagi berat. Bagi kita berat kalau kita bersandar kepada Allah dan Yang Maha Kuasa, Allah pasti akan memberikan kekuatan. Kita itu tahu ya, tahu ya, la haula wala quwwata illa billah. Maka disuruh kita itu bersandar kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Kalau kita sudah bersandar istiqomah kepada Allah, tidak ada yang berat. Hanya nafsu kita yang mengatakan berat. Karena musuh secara hakikat yang ada di dalam diri kita, nafsu amarah yang selalu mendorong diri kita jauh dari Allah, nafsu amarah yang selalu mendorong diri kita agar tidak pernah ingat Allah, nafsu amarah yang selalu mendorong jiwa atau batin kita agar kita selalu lupa kepada Tuhan kita Allah. Tapi bagaimana saya sudah ibadah, sudah berpikir, tapi kadang-kadang masih mengikuti ego dan nafsu. Kalau di dalam hadis mana ya, agar nafsu kita terkendali ya, asal banyak puasa, mau puasa Senin Kamis, mau puasa Hari Daud, mau puasa awal bulan, mau lebih, itu hikmahnya menjadi hamba yang menjadi menjaga Allah. Puasa, makanya ketahuan puasa itu nanti yang membalas itu langsung Allah. Karena di dalam sejarahnya langsung juga buat disiksa dengan menahan puasa lapar dan agak mencuri di dalam. Maka ketika orang yang berpuasa, dia itu sedang jihad di jalan Allah yang ada dalam diri dan pikirannya, yang gak senang kumpul dengan orang yang obrolannya kurang manfaat. Itu orang berpuasa biasa. Jiwanya tenang, pengennya diri, itu sedang mengurangi nafsu amarah. Baik yang puasa hari Senin, hari Kamis, puasa hari Lahir, puasa Daud, itu pikirannya selalu positif. Karena terkendalinya hawa nafsu dari dirinya sendiri. Itulah dimaksudkan oleh Rasulullah jihad akbar, jihad yang besar, ya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu nafsu kita yang membuat diri kita jauh dari Allah. Kita akan terima hampir dari Allah, itu nafsu. Kita malas ibadah, itu nafsu. Kita melangkahkan kaki duduk di majelis ilmu, itu nafsu. Dan diri dari Allah itu. Jadi setelah orang itu beriman percaya bahwa siapapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, tumbuh keimanan, nanti akan bertambah ketakwaan. Tapi bermaksiat, meninggalkan kemaksiatan, punya penganan, dia akan menerima takdir dari Allah, selalu bersyukur. Apapun yang Allah datangkan selalu bersyukur. Ya Allah selalu bersyukur dengan nikmat yang terus semua datangkan. Semakin kita bersyukur di dekat dengan Allah, semakin ditambahkan oleh Allah. Dan ini saja dapat disampaikan tentang hikmah dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa ada keimanan, ketakwaan, tanpa jiwa kita berpikir dan berdoa kepada Allah, maka jiwa kita akan semakin bisa
صراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا سيدنا كريمنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا ساكنا حمدا نائمين حمدا يكفي نعمه ويكفي مسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد والتقبل الذي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله. اللهم اجعله بالخصوص بهذا المجلس يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الهدى ومن أهل العبادة ومن أهل الذكر ومن أهل الصدقة ومن أهل صلاة الجماعة ومن أهل الاستقامة ولا تجعل وإياه من أهل الدار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وخلقا حسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.